Kak Happy mau tanya, gimana kabar adik-adik selama seminggu ini? Kak Happy berharap kabar adik-adik luar biasa baik. Adik-adik harus tetap semangat ya, meskipun kita masih belum bisa beribadah secara langsung. Adik-adik sudah menyapa Tuhan apa belum? Kalau belum, kakak ajak adik-adik untuk menyapa Tuhan kita yang sudah memelihara kita dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari kita pujikan selamat pagi Tuhan dengan sukacita dan semangat ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita mau minta penyertaan Tuhan untuk menyertai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami kesempatan pagi ini untuk dapat beribadah kembali kepadamu. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Tolong jagai kami supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan semua perintah-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi kita sudah menyapa Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik pernah sedih nggak? Kalau kakak dulu waktu kecil, kakak pernah sedih karena berantem sama saudara kakak. Nah, waktu kakak sedih, kakak ceritanya sama mama kakak. Kalau kalian habis sedih cerita sama siapa? Adik-adik, kakak mau bilang kalau ada satu orang yang bakal dengerin semua curahan hati kita, entah kita waktu sedih, waktu bahagia, waktu takut, atau waktu khawatir. Kira-kira siapa? Benar, Tuhan Yesus. Mari kita pujikan melalui lagu ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya sahabat kita yang mau menemani dan setia bersama kita. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Melalui lagu sebelumnya, adik-adik belajar apa? Benar, bahwa ada satu sahabat kita, ada Tuhan kita yang akan selalu mendengarkan semua isi hati kita. Nah, adik-adik berbicara sama Tuhan itu gimana ya kira-kira? Benar, melalui doa. Nah, adik-adik bisa doa pada Tuhan kapanpun, dimanapun, saat adik-adik suka, saat adik-adik duka, ataupun saat adik-adik sendirian. Nah, mari kita pujikan lagu ini. Berbicara kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Bila hatimu suka, bila hatimu duka, berbicara kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Bila hatimu suka, bila hatimu duka, berbicara kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Bila hatimu suka, bila hatimu duka, berbicara kepada Tuhan. Bila hatimu suka, bila hatimu duka, berbicara kepada Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan lagu ini ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kawan,
mendengarkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyertai kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong berilah kami akal budi dan perasaan untuk bisa menerima setiap firman-Mu pada hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Nah, kakak hari ini sedang mengerjakan tugas online. Wah, sama ya dengan adik-adik di rumah ya. Adik-adik di rumah juga ada tugas-tugas online dari sekolah, bukan? Nah, kakak juga sedang mengerjakan tugas online. Wah, adik-adik tahu tugas kakak banyak sekali adik-adik. Ada tugas dari Bu Rini. Dan tugasnya bukan cuma 1, tapi 3. Ada tugas dari Bu Dewi, tugasnya 2. Ada tugas dari Bu Ita, ini cuma 1. Masih ada tugas lagi dari Pak Adi, dari Pak Budi. Wah, adik-adik tugas kakak banyak sekali adik-adik. Dan tugasnya sulit-sulit dikerjakan. Wah, kakak sudah mulai panik ini. Sudah mulai deg-degan ini. Bisa selesai nggak ya? Bisa mengerjakannya nggak ya? Tapi kakak harus berusaha. Tidak boleh menyerah. Berusaha supaya bisa mengerjakan dengan baik. Wah, ada pesan masuk. Astaga, tugas lagi adik-adik. Tugas yang kemarin belum selesai, belum dikerjakan, belum berhasil. Sekarang sudah ada tugas lagi yang baru dari Ibu Tika. Aduh, astaga. Bagaimana ini mengerjakannya adik-adik? Wah, adik-adik. Kalau dalam situasi seperti ini, enaknya kita ngapain ya adik-adik ya? Nangis Kak? Wah, nangis saja kurang seru Kak. Nangis sambil guling-guling di lantai. Wah, ayo siapa adik-adik yang suka nangis sambil berguling-guling di lantai? Ya, atau ngambek Kak? Masuk kamar, kunci pintu. Wah, atau marah Kak, pukul meja, banting pintu, sambil jalan dihentak-hentakan. Wah, enaknya yang mana ya adik-adik ya? Nah, yuk kakak mengajak kita belajar dari Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan waktu Tuhan merasa takut, merasa sedih, dalam situasi yang menekan, dalam situasi yang berat. Kakak akan bacakan firman Tuhan dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan
seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah, adik-adik, firman Tuhan tadi menceritakan bahwa Tuhan Yesus juga pernah mengalami saat-saat yang sulit, saat-saat yang berat loh, saat-saat yang menggentarkan dan menegangkan Tuhan Yesus loh, yaitu saat kematiannya sudah dekat. Itu bukan hal yang mudah adik-adik, karena Tuhan Yesus akan ditangkap, diadili, dipukul, dan kemudian mati di atas kayu salib. Nah adik-adik, penderitaan Tuhan Yesus bukan hanya secara fisik atau tubuh yang sakit karena dipukul atau disalibkan, tetapi juga bahwa Tuhan Yesus yang kudus, Tuhan Yesus yang suci, yang tidak berdosa, harus menanggung dosa kita untuk menyelamatkan dan menebus dosa kita. Sulit tidak adik-adik? Sangat sulit. Berat tidak adik-adik? Sangat berat situasi yang Tuhan Yesus hadapi. Nah, tadi firman Tuhan mencatat apa yang Yesus rasakan pada saat yang berat, yang sulit seperti itu. Nah, adik-adik tadi, adik-adik yang memperhatikan bacaan Alkitab dengan teliti, apakah Tuhan Yesus merasa sedikit sedih atau agak banyak sedihnya? Ayo, tadi firman Tuhan menyatakan Tuhan Yesus agak sedih, sedikit sedih, atau agak banyak sedihnya. Ya, firman Tuhan menulis bahwa Tuhan Yesus sangat sedih, sangat gentar, dan sangat takut. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia saat itu untuk menebus dosa kita. Karena itu, Tuhan Yesus bisa merasakan sama seperti kita manusia juga merasakan. Tapi adik-adik, yang luar biasa adalah di saat-saat yang sulit seperti itu, di saat-saat yang berat seperti itu, di saat-saat yang menegangkan seperti itu, apa yang Yesus lakukan? Ya, Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus datang kepada Bapa. Dia berbicara kepada Bapa tentang pergumulan-pergumulannya, tentang apa yang dia rasakan dan kegentarannya. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Bapa akan ketaatannya kepada kehendak Bapa. Yesus membawa murid-muridnya ke sebuah taman, yaitu Taman Getsemani. Untuk apa adik-adik? Bukan untuk berjalan-jalan atau untuk melihat-lihat Taman Getsemani, tetapi untuk berdoa. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes maju sedikit bersama dengan dia. Dan kemudian Yesus maju lagi sedikit lebih jauh untuk sendiri berdoa kepada Bapa. Adik-adik, di dalam berdoa, Yesus mendapatkan kekuatan. Firman Tuhan mencatat seorang malaikat datang untuk menguatkan dia. Adik-adik, di dalam berdoa, Tuhan Yesus menang
melawan pergumulannya. Tuhan Yesus menang dan Yesus bisa taat melakukan kehendak Bapa. Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Sampai 3 kali Tuhan Yesus mengucapkan doa yang sama. Dan adik-adik, murid-murid tetap tertidur karena murid-murid tidak tahu apa yang akan Yesus alami. Murid-murid tidak benar-benar paham bahwa Yesus sebentar lagi akan mengalami penderitaan, akan ditangkap dan disalibkan. Nah, adik-adik, semasa hidupnya di dunia, Tuhan Yesus sangat suka berdoa. Adik-adik nanti bisa membaca dari ayat-ayat yang ada di sini atau di sini atau di sini di sekitar kakak ini. Nah, itu adalah ayat-ayat yang mencatat bagaimana Tuhan Yesus selalu berdoa di dalam setiap saat yang dialaminya. Waktu dia sibuk melayani orang banyak, waktu dia sibuk mengajar orang banyak ataupun mengajar murid-muridnya, Yesus dicatat selalu meluangkan waktu untuk sendiri, menyediakan waktu untuk menyelinap sendiri berdoa kepada Tuhan. Demikian juga saat itu adik-adik, saat menghadapi kegentaran, saat menghadapi kesedihan yang amat sangat, Yesus juga berdoa. Dan Yesus mendapatkan kekuatan dalam berdoa. Dan Yesus taat, menang melawan pergumulannya, sehingga dia taat kepada kehendak Bapa. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita semua? Dengan cerita kakak tadi yang di depan, waktu kita panik, waktu kita galau, waktu kita mungkin sedih karena adik-adik kehilangan mainan kesayangannya adik-adik dan tidak ketemu-ketemu, atau waktu adik-adik sedang bertengkar dengan teman, kehilangan teman sehingga merasa sedih, atau ketika sedang ada yang sakit sehingga adik-adik merasa sedih. Apa yang adik-adik lakukan? Mungkin ketika kita sangat sedih kita bisa menangis. Itu boleh-boleh saja, tidak apa-apa adik-adik, karena kita bisa menangis ketika kita merasa sedih. Tetapi kita tidak boleh berlarut-larut, adik-adik tidak boleh tidak berhenti-henti menangis, terus-menerus menangis. Bukan hanya menangis, tetapi adik-adik juga harus ingat untuk seperti Tuhan Yesus, berdoa di dalam setiap situasi yang kita hadapi. Tetap berdoa walau hati sedih. Walau tidak mudah, tetapi kita tetap menyediakan waktu untuk berdoa. Karena adik-adik, ketika adik-adik berdoa, ketika kita berdoa menyerahkan kesulitan kita kepada Tuhan, kita akan mendapat ketenangan. Kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam saat senang, di dalam saat bersemangat, di dalam saat bersukacita, di dalam saat-saat penuh syukur, maupun saat kita susah, saat kita bergumul, saat kita galau, saat gelisah, saat takut, di dalam situasi apapun, adik-adik kita harus tetap ingat untuk berdoa. Karena itu menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah itu mengingatkan kami, adik-adik semua juga, untuk suka berdoa, untuk menyediakan waktu berdoa, berbicara kepada Tuhan di dalam setiap situasi yang kami hadapi, sehingga kami mendapatkan ketenangan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan yang akan kita hafalkan untuk minggu ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa.
1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah, adik-adik, selama masa pandemi ini belum berakhir, adik-adik kita tidak boleh bosan-bosan untuk menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan dan mandi dan menjaga kebersihan lingkungan kita. Juga makan makanan yang bernutrisi, yang cukup nutrisi, buah, sayur, makanan-makanan yang sehat. Juga dengan istirahat yang cukup. Adik-adik harus tidur dengan cukup supaya kondisi kita tetap sehat. Dan adik-adik tetap harus bersemangat, tidak bosan-bosannya mengerjakan tugas sekolah meskipun dari rumah. Tetap belajar yang rajin, tetap melakukan yang terbaik. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, untuk membaca firman Tuhan, untuk rajin beribadah kepada Tuhan. Karena itu kekuatan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sudah saatnya adik-adik untuk memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa ditaruh di dalam amplop, kemudian minta tolong papa mama untuk memberikannya ke gereja, atau bisa juga minta tolong papa mama untuk men-scan QR code yang ada di sebelah sini. Ucapin selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada tanggal 21 Maret sampai 27 Maret 2021. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, tolong berilah kesehatan pada kami semua ya Tuhan, dan jumpakan kami semua pada ibadah minggu depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. God bless you semuanya.